Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Hasna Dan aku Akila di di Kepang Kepang UMKM. UMKM. Hari ini kita mau membahas tentang suatu tutorial nih kawan-kawan. Hah? Tutorial? Tutorial apa tuh? Tutorial untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Sertifikat halal? Emang itu buat apa sih, Kil? Bukannya makanan halal itu yang penting gak ada kandungan babinya ya? Benar sih. Babi itu menyebabkan makanan jadi tidak halal. Tapi, pengertian makanan halal bukan hanya tidak mengandung babi saja loh Hasna. Makanan halal berarti makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Ternyata memang sudah tertulis di Al-Quran ya, Kil. Nah, berarti teman-teman sekarang jadi tahu nih kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sudah memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang halal. Sekarang, makanan halal itu contohnya apa aja ya? Makanan yang halal itu contohnya makanan yang baik, tidak kotor, dan menjijikan. Lalu, binatang yang hidup di dalam air, dan semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah, Rasulnya, dan para ulama. Kalau makanan haram, aku tahu nih. Contohnya adalah babi dan turunannya, binatang buas, darah, atau makanan olahan yang mengandung darah, serta bangkai dan hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Untuk poin yang terakhir, ini ikan merupakan pengecualian ya. Wah, begitu ya Hasna. Keren banget nih. Kamu juga keren, Kil. Oh iya, kembali ke topik nih. Kalau begitu, produk yang sudah memiliki sertifikat halal dari MUI berarti produk yang udah benar-benar terjamin halalnya ya, Kil? Benar banget nih Hasna. Karena walaupun kita tidak menemukan bahan haram di komposisi produk yang kita konsumsi, bisa saja dalam prosesnya produk tersebut tidak halal. Makanya, lebih baik mengkonsumsi produk yang sudah ada sertifikat halalnya saja. Wah, benar juga ya. Wawasanku jadi bertambah nih. Aku jadi penasaran seperti apa ya alur untuk mendapatkan sertifikat halal MUI. Yuk, kita langsung cek aja. Oh iya teman-teman, sebelum masuk ke tahapan mendapatkan sertifikat halal MUI, aku mau ngasih tahu nih, sertifikasi halal itu melibatkan 3 pihak loh, yaitu yang pertama BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Selanjutnya LPPOM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Lalu, sebagai lembaga pemeriksa halal atau LPH dan MUI, Majelis Ulama Indonesia. BPJPH akan melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. Sedangkan MUI melalui Komisi Fatwa akan menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan ketetapan halal MUI. Nah, teman-teman, di sini
kami akan memberikan 10 tahapan untuk mendapatkan sertifikat halal MUI. Yang pertama, melakukan permohonan STTD ke BPJH. Permohonan ini diajukan secara tertulis kepada Kepala BPJH bersama dokumen pendaftaran. Yang kedua, melakukan pendaftaran di sistem Serol. Pendaftaran pemeriksaan ini dilakukan ke LPPOM MUI melalui sistem Serol pada link berikut. Yang ketiga, melakukan pre-audit dan pembayaran akad. Selanjutnya, LPPOM MUI akan melakukan pre-audit sementara perusahaan melakukan pembayaran pemeriksaan kehalalan. Yang keempat, penjadwalan audit. Pada tahapan ini, perusahaan dan auditor menyepakati kapan jadwal pelaksanaan audit dilakukan. Yang kelima, pelaksanaan audit. Di tahapan ini, auditor akan memeriksa penerapan sistem jaminan halal atau SJH yang mencakup 11 kriteria SJH. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat apa aja sih 11 kriteria SJH itu, bisa lihat pada link berikut ya. Yang keenam, rapat auditor dan analisis lab. Di sini, pembahasan hasil audit dalam rapat auditor dan LPPOM MUI akan menguji sampel bahan atau produk. Yang ketujuh, keputusan status SJH. Pada tahapan ini, penilaian kecukupan pemenuhan kriteria SJH digunakan untuk lanjut ke rapat komisi fatwa. Yang kedelapan, rapat komisi fatwa. Dalam rapat ini akan ditentukan penetapan kehalalan produk oleh Komisi Fatwa MUI. Yang kesembilan, penerbitan ketetapan halal MUI dan status atau sertifikat SJH. Perusahaan memperoleh ketetapan halal MUI dan status atau sertifikat SJH. Yang ke-10, penerbitan sertifikat halal. Perusahaan memperoleh sertifikat halal dari BPJPH berdasarkan ketetapan halal MUI. Juga yakil langkah-langkahnya. Iya nih, cukup banyak ya. Pengurusannya juga kira-kira 3 bulan. Tapi nggak apa-apa, soalnya proses penetapan produk halal tidak bisa asal jadi. Makanya dibutuhkan waktu lama untuk memprosesnya. Benar-benar. Lalu sertifikat halal itu berlakunya selama 4 tahun sejak diterbitkan BPJPH ya teman-teman. Kecuali kalau terdapat perubahan pada komposisi bahan yang dipakai. Untuk perpanjangannya sendiri, pelaku usaha wajib mengajukan pembaruan paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Kemudian, permohonan pembaruan itu harus dilengkapi dengan salinan sertifikat halal dan surat pernyataan yang menerangkan produk yang didaftarkan tidak mengalami perubahan. Oke, gimana nih teman-teman? Sekarang kalian udah ngerti kan cara untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI? Pastinya sudah dong. Kalau kalian ada yang lupa atau ada yang terlewat, tinggal replay video kami ya. Betul, praktis sekali ya kalau membagikan ilmu menggunakan YouTube kayak gini. Iya nih, makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman bisa mengetahui lebih lanjut mengenai HAM pada pangan. Oke deh, kalau gitu kami pamit undur diri ya, teman-teman. Terima kasih udah menonton video kami. Kepang UMKM, Langkah bersama mewujudkan pangan UMKM yang halal, aman, dan bermutu. See you next time. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.